Kok ada perempuan tidak malu-malunya merokok di depan umum, yang membuat saya miris merokok di depan umum karena dia pakai jilbab. Dan itu kita anggap biasa. Ini kan sudah terlewat-lewat. Kita orang Bugis Makassar, makunraye ipakalebi, makunraye matandre onronna. Tapi kok bisa-bisanya pakai jilbab dengan rapi di depan laki-laki, orang banyak meliriknya, dia santai dan merasa tidak malu merokok di depan umum pakai jilbab. Mereka yang menulis la ilaha illallah dianggap anti NKRI. Masa kalimat tiada Tuhan selain Allah kita takut? Dan siapa yang lakukan itu? Orang Islam sendiri. Anda yang lakukan, orang non-Islam, kita masih bisa tolerir. Kenapa? Tidak mengerti. Islam sendiri, solatnya selalu mengucapkan la ilaha illallah, tapi takut dengan kalimat Allah, takut kalimat tauhid. Gimana caranya? Disebut lewat-lewat. Mana ada kasihan itu ulama pegang senjata? Mana ada itu ulama mengajarkan rongrong NKRI? Yang justru kita teror adalah yang mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi para koruptor, coba kita lihat kelakuan negara terhadap koruptor. Saudi Arabia, koruptornya pancung, potong tangannya, potong kepalanya. Di Indonesia apa yang terjadi? Koruptor potong masa tahanan. Ini kan keterlaluan namanya. Tak lewat-lewat mako. Marah Allah. Dan yang keempat, mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Mereka berbuat dosa secara terang-terangan. Sekarang dosa sudah tidak dianggap lagi sesuatu malu. Beberapa kali saya masuk warung kopi, karena ajak teman saya ngajak, oke lah, nanti dibilang ki sombong kalau diajak tidak datang. Saya datang, miris hati saya. Kok ada Bugis Makassar, budaya kita siri, budaya kita Matandre siri, kok ada perempuan tidak malu-malunya merokok di depan umum, yang membuat saya miris merokok di depan umum karena dia pakai jilbab. Dan itu kita anggap biasa. Ini kan sudah terlewat-lewat. Kita orang Bugis Makassar, makunraye ipakalebi, makunraye matandre onronna. Tapi kok bisa-bisanya pakai jilbab dengan rapi di depan laki-laki, orang banyak meliriknya, dia santai dan merasa tidak malu merokok di depan umum pakai jilbab. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Belum lagi pembuat dosa zina secara terang-terangan. Mereka secara terang-terangan membuat komunitas, tidak malu direklarasikan dirinya. Riolo makadete sama siri-siri kok mapigau salah. Sekarang apa dia bilang? Biasa nih. Dulu kalau ada perempuan hamil diusir dari kampungnya, masuk kok upah kasiri kasih di kampung. Bapak rela dia buang anak gadisnya untuk apa? Karena dianggap membuat aib buat keluarga. Sekarang apa? Nyata-nyata hamil 7 bulan, pesta besar-besaran. Kejadian-kejadian seperti ini, itu yang membuat azab Allah cepat datang. Lalu orang bilang begini, Bu, kalau negara barat bagaimana Ustaz? Lewat-lewat itu. Jepang lah misalnya. Oh jangan salah Pak. Jepang itu, saya sudah berapa kali ke sana, akhlaknya tinggi Pak. Tidak ada tukang tipu. Pejabatnya baru dituduh korupsi, mundur dan bunuh diri. Kita sudah tertuduh, bahkan terponis, bahkan terpidana, sudah terbukti, sudah dipenjara, tidak malu jadi caleg. Apalagi kita lihat negara kita, bandingkan negara Eropa, barangkali yang banyak dosanya dibanding Indonesia. Oh, jangan salah Pak, mereka banyak dosanya tapi cerdas, punya teknologi yang bisa mengantisipasi bencana alam. Beberapa saat yang lalu ketika terjadi angin taifun di Jepang, saya ada di sana Pak. Saya mau khotbah Jumat di sana. Mereka tidak panik. Kenapa? Mereka punya teknologi. Sebelum terjadi, 24 jam sebelum terjadi, di handphonenya sudah dia tahu angin itu sudah di sini sekarang. Lagi sekian jam sampai di lokasi kita. Apa di Indonesia? Sejak 2012, ternyata alat pencatat deteksi dini tsunami sudah rusak. Sejak 2012, baru kita kasih tahu Ki. Kalau begini negara kita, jangan salah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kejadian di Palu, Donggala, Sigi menjadi pelajaran buat kita semua. Merugi orang yang diberikan teguran oleh Allah, lalu tidak mengambil iktibar pelajaran dari itu. Ya kau yalinno paringerseng, yalinno paringereng. Kau sudah ditegur, lalu kau tidak ingat juga.
Inna azabi lazadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Bencana alam ini sesungguhnya ada 3 sifatnya. 1, ujian. 2, teguran. 3, hukuman. Apa bedanya Ustadz? Tergantung siapa yang ditimpa. Apabila orang beriman, orang baik, hancur rumahnya, meninggal istrinya, maka sesungguhnya orang alim itu kena ujian. Namanya ujian mau naik pangkat, namanya ujian mau naik kelas. Anak-anak mahasiswa kalau mau jadi sarjana tentu nulis skripsi berat. Kenapa? Anda mau mendapat gelar sarjana. Ujian. Yang kedua, teguran. Siapa mereka yang ditegur? Orang baik yang berbuat salah. Orang baik yang berbuat salah. Dia yang sholat, dia juga yang korupsi. Dia yang rajin sedekah, dia juga yang makan barang haram. Dia yang juga amar ma'ruf, dia juga yang melakukan kemungkaran. Ditegur, mari ngerako, kembali ke jalan yang lurus. Yang ketiga, hukuman. Siapa mereka? Orang kafir, pembuat dosa, durjana, maksiat, tidak pernah berbuat baik. Kena hukuman. Sesungguhnya dia bukan dicoba, tapi dia dihukum panjar dunia. Kita periksa diri tak. Kalau rumah tak terbakar, kena gempa, apa dia ujian? Apa dia teguran? Apa dia hukuman? Tergantung siapa. Kalau tidak pernah sholat, pabotor, tukang tipu, koruptor, hancur rumahnya, jangan kau bilang diuji kok bos. Sidang Jumat yang saya muliakan, tidak ada hal yang sia-sia di sisi Allah. Gempa, bencana, saudara kita yang ditimpa di Sulawesi Tengah, sesungguhnya faedahnya 1, ladang sabar bagi mereka yang kena musibah. Bagi mereka yang kena musibah, ini ladang amal. Berat, sakit hati, menderita, karena memang hadiahnya sungguh luar biasa. Apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar, Allah bersama kita. Kena musibah, hancur rumah, keluarga berantakan, tapi sabar. Dia hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Saya sabar, maka hadiahmu apa? Bersama dengan Allah. Bapak saja bersama gubernur kita sudah selfie-selfie. Kirim semua teman, saya lama gubernur. Ini bersama dengan Allah. Yang kedua, hikmah dari ini kita mengambil sisi positifnya. Introspeksi diri buat bangsa Indonesia. Mari ngerak kok bos, aja mental liwat-liwat. Dan yang ketiga, bagi kita yang tidak kena seperti orang di Makassar ini, apa faedahnya? Faedahnya adalah uji kesetiakawanan sosial. Mana itu yang teriak-teriak selama ini? Saya NKRI, saya Pancasila. Buktikan itu. Dengan cara apa? Mari gotong royong membantu mereka. Ladang amal buat kita untuk toleran, untuk saling tolong menolong, membantu mereka meringankan bebannya. Setidaknya bantu mereka dengan doa, setidaknya bantu mereka dengan sangka baik. Mudah-mudahan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Belajar dari kisahnya tadi Imam Ahmad. Dikabulkan doanya karena banyak istighfar. Ayo, perbanyak istighfar. Itu pertama, tobat bilizan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya tanya kini adik-adik nih, remaja. Kalau misalnya kita lagi duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba ada cewek lewat, naik motor, nah tiup angin roknya, kelihatan pahanya. Cowok, kira-kira apa kita baca? Alhamdulillah. Kang alhamdulillah bos, salah. Apa kira-kira dibaca bu? Apa? Istighfar, palingkan pandangan. Selama bapak tidak berkedip, itu rezeki. Berkedip masih dilihat, maka sudah menjadi dosa. Maka palingkan pandangan. Astagfirullah. Jangan juga mentang-mentang batasnya kedip, nah tahan. Atau dia bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, satu, tobat bilizan. Tobat dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Hikmah tahun baru Hijriah yang pertama, ayo mulai besok perbanyak istighfar. Bayangkan kalau Ibu Pak Bupati dari sini ke Makassar karena tidak ada pesawat, naik mobil 8 jam sepanjang jalan istighfar. Masa Allah tidak kabulkan doa tak? Astagfirullah, astagfirullah. Ada cewek, astagfirullah, astagfirullah. Yang penting serius dengan istighfar. Satu, tobat istighfar. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Tobat dengan memperbanyak sholat sunnah taubat. Bagaimana cara sholat sunnah taubat? Salahnya sama dengan sholat sunnah yang lain.
Kalau tahajud, niatnya tahajud. Syaratnya malam hari. Baru sudah tidur, tahajud. Berapa rakaat? 2 sampai 8. 2 boleh, 4 bagus, 6 bagus, 8 lebih bagus lagi. Kalau witir, malam hari. Ya, harus ganjil. Kalau duha, pagi hari. Sudah kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai 8. 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama, 8 yang spesial. Sholat duha. Kalau sholat taubat, waktunya paling bagus selesai maghrib, nunggu isya. Boleh setelah isya, boleh. Boleh sebelum asar, boleh. Boleh sudah duhur, boleh. Boleh sudah sebelum duhur, boleh. Tapi waktu paling bagus selesai maghrib, nunggu isya. Kenapa? Karena pergantuan waktu dalam Islam itu antara maghrib, beduk maghrib. Artinya kalau kita taubat setelah maghrib, berarti kita berdoa, mudah-mudahan satu hari tadi Allah ampuni dosaku, masuk hari berikutnya maghrib batasnya, mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginanku. Bagaimana caranya Ustaz? Sama salat sunnah yang lain. Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bagaimana kalau tidak dihafal Ustaz? Bolehkah? Boleh. Niat itu bahasa hati, bukan bahasa mulut. Makanya boleh tidak diucapkan. Kalau bapak wudu, mak jeneki ada di dalam hati tak, maukah ini sholat taubat? Itu niat. Tidak harus diucapkan. Tapi kalau diucapkan, bagus juga. Tidak diucapkan, tetap sah. Sholli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nggak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal juga itu Ustaz. Ambil cara praktis, menghadap kiblat, berdiri tegak, baru bila maki begini, Tuhan sembah sunat taubat kaini nah, Allahu Akbar. Sudah nih. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Daripada kita tunggu itu salin tidak dihafal, tidak sembahyang maki. Ada dulu anak muda masuk masjid, berdiri, Allah, nah ulang lagi, Allah, nah ulang lagi, Allah, langsung pergi duduk. Saya tanya, dek, kenapa tidak jadi sholat? Ustaz, lupa usallinya. Enggak, usalli itu tidak dihafal, ya, boleh tidak diucapkan. Yang tidak boleh, kalau kita takbir pakai bahasa Indonesia, itu tidak boleh itu. Pernah ada dulu ulama, mengaku ulama di Jawa Timur, mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya seandainya kita sholat pakai bahasa masing-masing? Coba maki, sholat pakai masing-masing. Takbir, yang jadi imam orang dari Arab, takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Yang jadi makmum orang dari Sidrap, pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malopo. Datang masbuk orang dari Makassar, jenis Punto, dia takbir pakai bahasa Makassar, Kareng Allah Ta'ala Lumpua. Ada pula orang Toraja, Muallab, dia takbir pakai bahasa Toraja, Hung Allah Ta'ala Tunggu Gajah. Terakhir pegawai Vale, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi, anak gaulnya Jakarta, Allah gede banget gitu loh. Kacau di sholat toh. Itu Bapak saudara-saudara sekalian, maka niat tidak harus kita pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Nah ini kan tujuannya salat taubat Ustaz. Lalu kapan taubatnya Ustaz? Ketika kita sujud terakhir. Sedekat-dekat aku dengan hambaku, kata Allah, adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah memohon pada saat sujud. Maka jangan heran kalau kita lihat ada sholat sunat Ustadz lama betul sujudnya dibanding ruku-ruku sujud sebelumnya. Sujud terakhirnya lama betul. Kenapa? Karena memang dia berdoa, dan tempat paling baik berdoa adalah ketika sujud terakhir. Maka para caleg, banyak-banyaklah sujud untuk berdoa. Kalau kau tidak pernah sujud, meskipun kau hambur baju kaos, kau hambur duitmu, apa Nabi bilang? Ambil duitnya, tolak masuknya. Kau ginombo sholat. Jangki juga sangka buruk kalau ada caleg tiba-tiba datang di masjid, biar Tommy tahu ini orang tidak datang di masjid, kita keriti. Apa itu tidak pernah datang masjid? Sekalinya mencalek datang di masjid, kita keriti lagi. Apa baru datang masjid? Jadi apa maumu? Biar Tommy tahu. Kalau kita tidak suka, jangan maki calai, jangan maki pilih, itu saja.
Karena kalau kita celah, bapak dapat dosa, juga tidak dipilih, dua dosa tak. Jelas ya? Udah, tobat. Lalu kapan tobatnya Ustaz? Sujud terakhir. Tapi tidak boleh diucapkan, dalam hati saja, dalam hati. Anggaplah dalam hati Pak, anggaplah. Karena kalau saya jelaskan ke dalam hati pasti tidak mengerti gitu. Anggap saja ini bahasaku yang saya ucapkan dalam hati. Sujud terakhir. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Tadi di kantor saya hilap. Saya pegang tangannya sekretarisku, nah pegang kak juga Tuhan. Jadi baku pegang-pegang maki. Ya Allah hilap betul kak ya Allah, hilap kak. Ya Allah hilap kak. Tak lupa kak puang. Pak tak dampang kak kasih. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu kita minta. Karena tanpa hidayah, biasanya tobat hari ini, besok kita ulang. Tobat lagi, kita ulang lagi. Tobat lagi, kita ulang lagi. Nanti Nabi bilangi ki malaikat, "Pak cobi-cobi ko ah. Cobi mah ko, ulang-ulang terus mati pak ku blender ko." Bolehkah kita tobat lalu ulang? Boleh, tidak dilarang. Lebih baik tobat daripada tidak tobat. Kalau tobat 50-50, maksudnya apa Ustaz? 70-80. Artinya apa? 50-50, 50% dikabulkan tobat, 50% tidak. Tapi kalau kita tidak tobat, percaya maki tidak dikabulkan. Kenapa kita tidak minta? Maka tobat saja. Suatu kali datang anak muda berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya berdosa, saya maksiat." Nabi berkata, "Kau tobat, tapi kuulang lagi." Tobat kau lagi, kuulang lagi, tobat kau lagi, kuulang lagi, tobat kau lagi, sampai iblis putus asa untuk menggodamu. Jadi kata lagi ini anak muda, akhirnya dosaku banyak, akhirnya dosaku numpuk. Nabi jelaskan, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Coba, enaknya itu Tuhan tak. Kita yang tidak mau bertobat. Kenapa? Selalu berpikir, masih lama ya mati, masih lama ya mati. Siapa janji kok? Siapa janji kok masih lama? Yang namanya kematian, tua mati, anak muda mati, tentara mati, polisi mati, kepala dinas mati, bupati. Dan tahu ada di depanku belah. Coba, artis mati, camat, biar mi kanak buana juga bupati. Ustaz di belakang sedikit. Siapa tahu cak sia kalau ustaz duluan. Tapi kalau saya bu, tidak ada masalah. Ibu-ibu duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang kita mau duluan boleh juga. Coba. Jangan kita ditipu oleh setan. Selalu setan tipu kita. Yang mau dulu kamu lanji tua pokok tua pokok. Kalau keburu mati ki, ayo. Kalau kita sudah tobat tiba-tiba mati, mudah-mudahan Allah kabulkan tobat tak. Dan hebatnya itu Tuhan Pak, beda dengan manusia. Kalau Bapak minta maaf sama manusia biasa tidak ikhlas. Datang orang minta maaf sama saya, Ustaz, maafkan Kak. Kenapa? Dulu waktu 2013 waktu pilih wali Makassar, itu kita suruh Kak bikin baleho 10. Iya. 3 jiku bikin Ustaz. Yang 7 jadi kantong Ustaz. Maafkan Kak. Iya, saya maafkan kok, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Coba. Masih ada ikhlas. Tapi Allah coba dengarkan firman Allah. Kau berdosa, saya maafkan kau. Kau datang dengan berjalan, aku sambut kau dengan berlari. Kau datang penuh dosa langit bumi, ampunanku jadi lebih besar daripada dosamu. Dan hebatnya Tuhan, kita datang membawa dosa, penuh langit dan penuh bumi, banyak dosa kita. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertaubat. Coba maki, kita tuh jangan niaya diri tak. Tidak ada dosa tidak diampuni Allah Pak, tidak ada. Satu saja dosa tidak diampuni Allah, dosa syirik. Bukan. Apa dosa yang tidak diampuni Allah? Adalah mengaku diri sebagai Tuhan. Kenapa Fir'aun tidak diampuni Allah? Kenapa Namrud tidak diampuni Allah? Karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Selama Bapak tidak mengaku sebagai Tuhan, diampuni dosa tak. Dengan catatan sebelum ajal menjemput. Maka tahu maki siaga todo dosa tak bos. Tidak ada dosa tidak diampuni Allah. Kita yang tidak mau bertobat. Dosa kepada Allah jangan cemas, Allah pasti ampuni. Tapi dosa kepada sesama manusia ini yang susah. Kalau Bapak dosa kepada tetangga susah Pak. Bagaimana susahnya Ustaz? Harus dulu menyesal. Diakui salah Kak, saya salah dulu waktu kuserobot pagarmu. Akui, menyesal. Yang ketiga, jangan ulang. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Yang kelima, ini yang jadi masalah. Minta maaf sama bersangkutan. Maafkan saya Pak. Kuserobot tanahmu toh.
saya menyesal, ambil sekarang. Kalau berkaitan dengan barang, wajib kasih kembali barang. Selama barang itu tidak dikembali, biar nangis-nangis darah ki bertobat di depan Allah. Hitam jidata gara-gara sholat, tapi barangnya orang tetap diambil, tidak diterima tobat tak. Dengar baik-baik para ASN, pegawai, pejabat yang pernah ngambil barang-barang negara. Selama Bapak masih ambil itu barang negara, selama itu Bapak tidak akan diterima tobatnya. Maka yang pernah ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Kembali memang masih sako tu bos, masih sako detut ada lalu maka ada uruntuk topi na uruntuk muruntuk totu wita topi na wita kita totu. Jangan Pak, ibu-ibu yang pernah ngambil sendoknya orang waktu pengantin, kasih kembali. Ambil piring, banyak itu biasa kalau pengantin, hilang sendok, hilang piring, padahal itu sendok piring tidak ada kakinya. Sepupu kita ambil, tidak boleh, kasih kembali. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah hikmah pertama. Tahun baru ini banyak-banyak bertobat.